Saya. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Pak Edi. Mohon maaf mengganggu waktunya di atas kesibukan Pak Kris selaku kepala sekolah SMK PGRI Pak ya, berdiri. Mohon maaf untuk waktunya bisa mengganggu kesibukan panjenengan. Saya ingin diskusi Pak Kris untuk beberapa dilema pengambilan keputusan untuk tugas dari PGP, yaitu mewawancari kepala sekolah seperti itu. Oke, langsung saja ya Bapak. Oke, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi di sekolah kami kalau terjadi hal seperti itu saya selaku kepala sekolah saya amati dulu Pak Edi. Jadi suatu permasalahan itu yang terjadi bagaimana, kemudian mengumpulkan informasi yang fakta. Jadi sebelum nanti diadakan rapat dengan staf atau dengan wakil kepala sekolah itu nanti untuk kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMK PGRI, untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu dilema juga ini. Jadi memang kalau untuk pengambil keputusan yang sama-sama mengandung unsur kebajikan, itu kan memang sulit tadi ya. Jadi tapi memang hal itu harus kita putuskan. Jadi dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan Pak Edi. Jadi pada SOP setiap pengambilan keputusan itu selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Seperti itu Pak Edi. Nah, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan untuk keputusan ini? Sama seperti yang poin 1 tadi. Yang pertama adalah mencari informasi Pak Edi. Kemudian saya selaku kepala sekolah itu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui yang sesungguhnya. Setelah itu kami wawancara dari berbagai pihak yang terlibat. Setelah itu kita adakan rapat sehingga hal tersebut kita bisa putuskan bersama dengan analisis kepentingan terbaik. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu? Kalau saya pribadi pengambilan keputusan itu dilakukan secara spontan Pak, spontanitas. Jadi tergantung permasalahan yang ada di lapangan. Jadi saya biasanya mengobrol dengan tim, jadi dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian juga bisa ke guru-guru senior, kita dengar pendapatnya, kemudian kita putuskan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Kris dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika ini? Jadi untuk tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu apabila kurang bisa diterima, itu tentu saja kita bisa meyakinkan jadi beberapa individu yang terlibat, jadi supaya nanti keputusan kita itu bisa dipahami dan diterima oleh semua pihak seperti itu. Terima kasih. Nah, kemudian apakah Pak Kris memiliki jadwal tertentu atau mungkin tata kelola dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat ketika ada permasalahan kemudian langsung diselesaikan, atau memiliki jadwal? ini pending dulu, ini saya selesaikan terlebih dahulu, atau begitu, ada jadwal seperti itu atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau jadwal itu tidak ada Pak Edi. Jadi istilahnya kalau ada masalah ya harus diselesaikan supaya nanti besoknya tidak terjadi pikiran jadi harus selesai hari itu juga. Nah, kemudian
adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah, membantu panjenengan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika ini? Terima kasih. Jadi faktor yang memudahkan itu berasal dari dukungan dari semua jajaran Pak Edi. Jadi dari mulai dari Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan atau karyawan, bahkan nanti jadi wakil kepala sekolah itu harapannya kalau ada dukungan insya Allah tidak ada masalah. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Kris bisa petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi untuk pengalaman adalah guru terbaik Pak Edi. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian, dari pengalaman yang lalu, supaya nanti permasalahan-permasalahan itu yang terjadi di lapangan itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Terima kasih Pak Kris untuk sharingnya. Sekalian juga tugas dari kami di PGP bisa terselesaikan. Kalau sekolah tentu saja jadi pengalaman buat kami. Sama-sama Pak Edi. Matur nuwun. Kami Pak Edi. Mohon maaf mengganggu. Semoga sukses Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon waktunya sebentar. Mohon maaf mengganggu kesibukan panjenengan atau kepala sekolah. Mohon maaf Bu Putri, kami melaksanakan tugas untuk wawancara di kepala sekolah, yaitu tugas PGP tentang pengambilan keputusan. Pangapunten, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Kalau yang saya amati dari permasalahan yang terjadi, kita informasinya itu kita kumpulkan dahulu, Bapak. Kemudian kita tentukan, maka selanjutnya itu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan yang tepat itu seperti apa. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Kalau untuk pengambilan keputusan, kita harus selalu dikembalikan semuanya kepada aturan yang berlaku. Kemudian setelah itu nanti baru diambil keputusan. Lalu nanti kita tetap akan menjalin tali silaturahmi dengan teman sejawat. Kemudian setelah itu nanti kita pastikan ya keputusan tersebut itu apakah benar-benar sudah dipahami, karena di situ ada alasan yang baik di balik kejadian yang ada. Seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan untuk selama ini? Kalau untuk yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung di situ untuk wawancara dari berbagai pihak, baik dari siswa bisa, mungkin dari guru dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti saya akan menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik itu yang seperti apa. Analisis dulu mengambil keputusan ini. Nah, kemudian hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika? Kalau saya di sini merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objeknya di permasalahan lapangan itu seperti apa. Kemudian saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol dengan tim manajemen yang ada di sekolah, Bapak. Kemudian baik dari jajaran kepala sekolah, guru-guru senior seperti itu, semuanya akan dilibatkan dan didengarkan pendapatnya supaya nanti kita ambil keputusan bersama baiknya itu seperti apa. Jadi lebih ke spontanitas ya, itu ada masalah langsung kita solusi. Kemudian kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus yang dilema etika? Untuk tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan ini, apabila nanti kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan yang kita ambil seperti itu. Nah, kemudian apakah panjenengan punya jadwal tertentu seperti itu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin panjenengan punya jadwal untuk ini diselesaikan dulu atau mungkin ini dipending dulu seperti itu, dan seperti apa yang panjenengan jalankan? Untuk saya itu tidak ada jadwal tertentu, Bapak. Pokoknya itu harus diselesaikan dengan baik, sebisa mungkin, yaitu agar masalahnya itu tidak berlarut-larut, jadi harus sebisa mungkin diselesaikan segera, secepatnya, seperti itu. Itu sudah mudah dulu. Betul sekali, tidak ada penundaan. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor yang selama ini bisa mempermudah atau mungkin membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang digunakan mempermudah dalam kasus-kasus ini itu berasal dari adanya dukungan jajaran, kemudian baik dari kepala sekolah dan guru-guru yang lain.
bahwa jenengan rekan sejawat seperti ini. Betul. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal, pembelajaran apa yang panjenengan bisa petik dari pengalaman panjenengan ketika mengambil keputusan tentang dilema kita ini? Bagi saya itu pengalaman adalah guru terbaik saya, Bapak. Dari sini kita akan belajar bagaimana kejadian itu untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi ketika di lapangan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya, Bu Fitri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf tadi mengganggu untuk wawancara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.